memahami konservasi tanah dan air dalam rangkaian mengelola lahan. Memahami konsep, arti, metode dan tujuan konservasi tanah dan air dalam rangkaian mengelola lahan untuk pertanaman jagung adalah sangat penting, terutama untuk menyokong konsep pertanian yang berkelanjutan, sustainable agriculture. Tanah dan air adalah sumber daya alam utama yang menjadi penyokong seluruh aktivitas kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Sehingga, sangat dibutuhkan perlakuan konservasi terhadap dua komponen penting tersebut agar tidak mengalami kerusakan sehingga mampu menjamin teknis budidaya pertanian secara berkesinambungan. Perlu disadari bahwa dua sumber daya tersebut rentan mengalami degradasi dan kerusakan, terutama akibat aktivitas kehidupan manusia. Jika tanah dan air mengalami kerusakan, maka tidak akan memberikan manfaat yang dapat menopang kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konservasi tanah dan air untuk menjaga kualitas tanah dan air agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Konservasi ini dilakukan pada daerah aliran sungai dan lahan-lahan kritis. 1. Konservasi tanah dalam arti luas adalah penempatan bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sedangkan dalam arti sempit, konservasi tanah adalah merupakan upaya pencegahan kerusakan tanah dari erosi dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. 2. Konservasi air. Sedangkan konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk kegiatan pertanian secara efisien dan mengatur waktu aliran air dengan meresapkannya ke dalam tanah agar ketika musim hujan tidak terjadi banjir dan ketika kemarau masih terdapat cadangan air tanah. Jelas terlihat bahwa konservasi tanah memiliki kaitan dengan konservasi air. Karena perlakuan terhadap tanah akan mempengaruhi tata air pada lokasi tersebut. Konservasi tanah dan air penting untuk dilakukan agar tanah tetap terpelihara dan air tetap tersedia. Jika konservasi tidak dilakukan, dikhawatirkan akan muncul masalah, misalnya A. Unsur hara yang seharusnya terkandung dalam tanah dan bahan organik akan hilang. B. Terjadi proses salinisasi atau terkumpulnya garam atau racun dalam tanah. C. Air tawar pada akar dan batang akan jenuh, sehingga memperburuk metabolisme, juga proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. D. Erosi tanah. Kerusakan akan terjadi juga pada air, misalnya A. Mata air akan mengering, atau debitnya akan berkurang. B. Kualitas air menurun, akibat sedimentasi erosi. C. Berkumpulnya limbah, atau air yang telah tercemar. D. Terjadi eutrofikasi, atau masuknya unsur hara ke badan air. Pada dasarnya, kegiatan konservasi yang dilakukan pada tanah bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah. Sedangkan, tujuan konservasi air adalah untuk menjamin tersedianya air untuk generasi mendatang, penghematan air baik dari segi pengambilan dan pengolahan, konservasi habitat, yaitu pemanfaatan air oleh manusia harus dikelola dengan baik, agar persediaan sumber air bersih untuk habitat liar, dan penerimaan migrasi aliran air, metode konservasi tanah dan air. Yaitu 1. Metode vegetatif, metode yang menggunakan tanaman, atau bagian tanaman untuk mengurangi daya tumbuk air hujan dengan tanah. Tujuannya adalah agar air hujan tidak langsung bertabrakan dengan tanah, mengurangi laju dan jumlah air di permukaan, sehingga mengurangi erosi tanah, meliputi A. Pertanian lorong atau alicropping, melakukan penanaman tanaman perdu leguminosa yang ditanam berbaris dan rapat, mengikuti kontur tanah atau sebagai pagar. Umumnya cara ini dilakukan pada lahan dengan kondisi miring untuk menahan erosi. B. Sistem silvopastura, sistem tumpang sari, yaitu menanam tanaman pakan di bawah tegakan pohon,
seperti rumput gajah dan setaria. Sehingga tanaman pakan tersebut juga dapat digunakan untuk konsumsi hewan ternak. C. Pemberian mulsa adalah menutupi tanah dengan mulsa, agar permukaan tanah tidak terkena air hujan secara langsung. Mulsa tersebut berupa sisa tanaman, hasil pangkasan tanaman, dan lain sebagainya. Penggunaan mulsa cukup efektif untuk mencegah erosi, terutama akibat erosi percik. Selain itu, mulsa akan memberikan bahan-bahan organik pada tanah melalui proses dekomposisi. 2. Metode mekanik, yaitu perlakuan fisik yang diberikan kepada tanah dengan membuat bangunan untuk mengurangi aliran permukaan air, sehingga tidak terjadi erosi dan dapat meningkatkan penggunaan tanah. Misalnya, A. Pengolahan tanah, B. Pembuatan teras, C. Pembuatan guludan, yaitu pembuatan pematang tanah secara sejajar dengan garis kontur, D. Pembuatan drainase, E. Pembuatan irigasi, dan sumur resapan. 3. Metode kimia. Selain metode vegetatif dan mekanik, terdapat pula metode kimia untuk mencegah erosi. Tanah akan diberikan soil conditioner dengan jenis bervariasi sesuai kondisi tanah untuk memperbaiki struktur, tekstur, dan biokimia tanah. Semoga bermanfaat.